Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuna minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdina ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan kenikmatan yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan kita mati melainkan dalam keadaan muslim. Berserah diri penuh totalitas pengabdian kepadanya saja, ikhlas, sabar, taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mematikan kita sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Bukhari, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang musibah yang terjadi dahulu yang namanya taun, sejenis kolera, yaitu di mana banyak korban juga yang meninggal syahid. Di Madinah pernah terjadi juga sekali. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya musibah itu atau bencana wabah itu kana adzaban, dia adalah azaban, azab, yab'atsuhullahu ala may yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kata Rasulullah sebaliknya, faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, namun Allah menjadikannya azab itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap peristiwa apapun yang menimpa mereka adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup Allah hidupkan atas izinnya, yang mati Allah matikan atas izinnya, yang sakit Allah berikan kesembuhan, bahkan yang sakit Allah Subhanahu wa taala juga berikan kematian atas izinnya. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik peristiwa itu Allah menguji bagi siapa yang Allah kehendaki. Diakah berimankah dia, tidak berimankah dia, muslimkah dia, non muslimkah dia. Tetapi bagi orang-orang yang mukmin, yang percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan musibah itu, termasuk ini corona, faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikannya rahmat. Apa artinya? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka diuji dengan berbagai macam kesulitan, musibah. Khotbah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami menguji mereka dengan berbagai macam minal khaufi, dari rasa takut. Jadi takut itu adalah ujian. Orang yang diuji dengan ketakutan, dia sabar, insya Allah takutnya akan menjadi hilang dan keyakinannya kepada Allah semakin tebal. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Kemudian juga hilangnya harta benda yang mereka miliki. Wal anfusi, dan juga goncangan jiwa. Orang kalau sudah diuji dengan ujian yang sangat tinggi, yang kadang mereka tidak sanggup menghadapinya karena imannya tipis, keyakinannya tipis kepada Allah, maka terjadi goncangan jiwa, stres. Kuat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi manakala keimanannya itu tipis, manakala keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi wal ju' wal anfusi. Kemudian menjadi orang yang jiwanya itu labil, goncang dia. Apalagi wasamarat, kurangnya buah-buahan, makanan, sandang pangan, yang menyebabkan seseorang itu kadang gelisah, tidak yakin bahwa rezeki itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat ini Allah katakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka yang mendapat ujian cobaan tadi, dengan orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tak kala mereka mendapatkan ujian cobaan, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berkaca diri bahwasanya setiap ujian cobaan itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemik ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang yang sabar itu terhadap ujian bencana itu. Allah katakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kesejahteraan, kedamaian, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat artinya kesejahteraan, kedamaian atas mereka dengan ujian tadi yang Allah berikan dari Tuhan mereka. Warahmah, dan juga rahmat, kasih sayang Allah. Allah sebutkan lagi rahmat, kasih sayang Allah, buayan Allah, jaminan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah tutup ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya orang yang menyadari terhadap peristiwa dan yang menimpa mereka, terhadap kejadian yang menimpa mereka kaum muslimin dan orang-orang umum padanya, orang-orang umum khususnya. Mereka sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjaminkan mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah hendaklah kita menebalkan iman dan kesabaran. Dengan iman dan sabar itu terhadap musibah bencana, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan petunjuk. Yang kedua, menumbuhkan optimisme di tengah-tengah pandemik ini. Jadi di tengah-tengah masa pandemik ini janganlah kita seolah-olah terantai, terbelenggu oleh keadaan. Maka hendaklah kita menjadi orang yang terus paripurna tampil, di mana kita terus berbuat kebaikan dan biasakan bahwa kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan keseharian kita, tingkatkan, jangan semakin mengurang.
Kalau kita misalnya biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tingkatkan. Jangan lagi kita meninggalkan sholat berjamaah misalnya. Kalau kita membiasakan sesuatu kebaikan yang sudah kita lakukan sebelum masa-masa pandemik, sebelum masa ujian ini, maka di tengah-tengah pandemik ujian seperti ini kita tingkatkan. Janganlah menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tumbuhkan adalah optimisme terus di dalam kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibadah-ibadah yang lainnya terus kita tingkatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas iman, ilmu dan amal soleh kita. Maka dengan demikian kalau kita biasa meningkatkan iman kita, dan iman ini menjadi sesuatu yang paling berharga dalam jiwa kita, yang menggerakkan nilai kepribadian kita, amal soleh kita tambah dengan ilmu kita. Tadi pengurus mengatakan di sini banyak kegiatan, yang mengumumkan banyak kegiatan taklim, pengajian dan seterusnya. Kita ikuti dalam rangka menambah wawasan kita, keilmuan kita. Maka insya Allah kita menjadi orang yang senantiasa beriman, berilmu dan sekaligus beramal soleh. Mudah-mudahan 3 modal ini di tengah-tengah pandemik ini menambah kapasitas iman, ilmu dan amal soleh kita untuk bekal di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca dan kita hafal dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala di penghujung itu mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama bukan waw atap, tetapi inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan itu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya, ada kebaikan di sana. Ada kebaikan yang Allah besertakan bersama orang-orang yang beriman. Dan Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, Allah katakan sesungguhnya, pakai nun ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Khotbah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahami, kita sadari betapa bahwa setiap peristiwa kejadian yang menimpa kaum muslimin dan pada umumnya manusia adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi azab, bisa jadi peringatan, bisa jadi itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma idfa' 'annal ghalaa'a wal balaa'a wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifah wasyada'idal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.